Baik ya, sambil menunggu kawan-kawan yang masih mau bergabung, kita tunggu sampai jam 5:50 untuk memulai acara kajian subuh dan doa bersama ini. Sampai jam 5:50 kita tunggu dulu teman-temannya supaya bisa join dulu grup. Oke, terima kasih.
Baik ya, cara akan segera dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, perkenalkan saya Gina Nafsi. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kajian kutub dan doa bersama pada pagi hari ini. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Oke, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, mulai dengan kalimat yang saya sampaikan berikut. Ada hadis yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang baik ya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini juga alhamdulillah Bapaknya sudah ada Pak Haji Diknya sebagai pemateri. Terima kasih Bapak sudah datang tepat waktu Bapak ya, bahkan dari awal juga udah datang. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Saudara Wildan. Kepada Wildan saya persilahkan. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Saudara Wildan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya bisa menjadi syafaat buat kita semuanya dan pengampunan di akhirat nanti. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja ke acara intinya, yaitu kajian subuh, dan akan nanti diakhiri dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Haji Dik Dahlan. Karena beliau sudah ada di hadapan kita semua, kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam subuh yang insya Allah penuh berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk menyampaikan kultum ya. Nah, kultum itu singkatan dari kuliah 7 menit. Kuliah terserah antum juga bisa. Mau yang mana Ginan? Mau kuliah 7 menit atau mau kuliah terserah antum? Kayaknya Pak baiknya mau kuliah terserah antum atau Bapak. Terserah antum. Ya, Pak. Biar Ya, terima kasih. Kalau di player itu saya juga heran ya, kemarin itu pas lihat di player namanya gimana nafsi ya, bukan gina nafsi. Oh, ini orang tuh. Jadi namanya bukan ginan tapi gimana nafsi itu di dalam player itu kalau nggak salah ya. Makanya saya bertanya-tanya ini siapa nih, Ginan atau bukan nih? Kalau lihat dari wajahnya kayak wajah Ginan. Gitu. Ternyata betul Ginan ya. ya Pak Tapi Ginan. memang namanya gimana? Namanya Ginan Pak, bukan gimana. Oke. Saudara-saudara, bagi kita itu ya, insya Allah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung mulai hari besok itu akan memasuki masa ujian akhir semester ya di semester ganjil ini. Ini adalah ajang pembuktian gitu ya, sampai sejauh mana keseriusan kita semua dalam menuntut ilmu, keseriusan kita semua dalam menyerap apa yang disampaikan oleh para dosen dan pengajar gitu. Di dalam Al-Qur'an saya katakan beginilah gitu ya, bahwa kalau Ahmad Albar gitu ya pernah mengatakan hidup ini adalah panggung sandiwara ya. Nah, kalau bagi umat Islam saya katakan mungkin hidup ini adalah panggung ujian ya. Panggung ujian itu dari hari ke hari itu merupakan rangkaian daripada ujian. Jadi setiap manusia itu tidak akan lepas dari ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jadi jangan dikira yang namanya ujian itu hanya sekedar kesusahan saja. Gitu ya. Jangan dikira yang namanya ujian itu musibah saja. Jangan dikira yang namanya ujian itu malapetaka saja. Gitu. Kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, termasuk mungkin kelebihan harta yang kita miliki, kelebihan ilmu pengetahuan yang kita miliki, itu juga merupakan
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kepada Mu'ad bin Jabal. Siapa Mu'ad bin Jabal ini? Mu'ad bin Jabal ini adalah seorang sahabat yang memiliki kecerdasan intelektual, gitu ya, melebihi rata-rata para sahabat yang lain. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, maukah aku berikan sesuatu kepada engkau, wahai Mu'ad bin Jabal, yang itu akan menjadi mutiara bagimu? Kata Mu'ad bin Jabal, tentu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau tinggalkan doa ini di setiap selesai melaksanakan ibadah sholat. Doa apa? Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni berikanlah kekuatan kepada kami, pertolongan kepada kami, gitu ya. Untuk apa? Ala zikrika, untuk senantiasa mengingat Engkau. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala syukrika. Itu ya. Kemudian yang kedua, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita semua, itu diperintahkan untuk senantiasa disyukuri. Nah, dan yang terakhir, wa husni ibadatika, dan untuk senantiasa memperbagus ibadah kepadamu ya Allah. Nah, jadi kita meminta 3 hal dalam doa itu. Yang pertama, doa agar senantiasa dekat dengan Allah. Doa agar senantiasa mampu untuk bersyukur kepada Allah, nikmatnya, dan yang terakhir doa. Kenapa ya? Ada sudah jelas belum? Sudah ya? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Dan senantiasa untuk memperbagus ibadah kita. Gitu ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ucapkanlah doa ini fi kulli dzuburis shalah, gitu ya, di setiap akhir melaksanakan sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau susah ngapalin bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia saja, gitu ya. Orang Sunda pakai orang Sunda saja. Wildan orang Sukabumi pakai orang Sukabumi saja, itu nggak apa-apa, gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau yang namanya zikir itu bukan hanya sekedar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ya. Yang namanya zikir itu mengingat Allah. Nah, ketika saudara-saudara mau belajar, beringat kepada Allah, oh saya ini belajar adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, gitu ya. Ketika saudara-saudara mau bekerja, kalau memang ada yang sudah bekerja, gitu ya, ketika kita bekerja atau meniatkan bekerja, itu juga adalah dalam rangka untuk ingat kepada Allah, gitu ya. Itu adalah zikir juga. Gitu. Saudara-saudara,
Tahu Sukamiskin ya? Tahu. Nah, Sukamiskin itu lembaga pemasyarakatan ya, LP, BUI. Nah, di Sukamiskin itu yang menghuni di sana itu bukan pencuri ayam, bukan pencuri motor, gitu ya, bukan pencopet. Di sana mah para pejabat, banyak mantan wali kota, mantan bupati, mantan DPR, bahkan juga ada mantan menteri agama, ya di lembaga Sukamiskin, di LP Sukamiskin itu. Nah, kenapa mereka ada di sana? Karena mereka lupa berzikir, ya, lupa zikir. Ketika di kantornya mendapat godaan, nah, untuk korupsi, untuk kolusi, gitu ya. Nah, dia tidak ingat dengan Allah, gitu. Nah, itulah yang disebut dengan mahalnya hidayah itu, gitu ya. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim saja, kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi itu yang namanya godaan setan itu akan senantiasa datang menyerbu kepada kita semua. Nah, mereka yang sekarang berada di LP Sukamiskin itu karena mereka lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ketika kita meminta untuk senantiasa diberikan kelapangan untuk bersyukur, gitu ya. Kenapa kita meminta untuk bisa bersyukur? Nah, kita khawatir, gitu ya. Kita khawatir kita tidak bisa memanfaatkan nikmat yang ada kepada kita semua itu menjadi ladang pahala bagi kita semua, gitu ya, ladang kebaikan bagi kita semua, gitu. Ayo, yang namanya kenikmatan yang ada pada kita itu dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi begitu ya, bahwa yang namanya hidup ini adalah panggung ujian. Yang namanya ujian itu bisa dalam bentuk berupa malapetaka, bencana, kesusahan, begitu ya, gundah, galau, lamun siapa kata Shakira, kata Dini mah gitu ya, wah ini sedang galau, gitu ya. Bukan hanya galau, bukan hanya apa itu, tetapi yang namanya ujian itu bisa berupa juga kenikmatan, gitu ya. Sampai sejauh mana misalkan siapa Ginan ini menjadi pengurus komisariat IMM ya, Sajentek. Nah, Ya, Pak. di mana Ginan ini bisa memegang amanah. Nah, bukan yang namanya kepemimpinan itu bukan sekedar kenikmatan dan peluang, gitu ya, tetapi juga bagaimana itu adalah merupakan bagian daripada amanah yang memang harus dijalankan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, gitu ya. Semua itu Allah berikan adalah untuk menguji kamu sekalian. Nah, ujungnya adalah ahsanu amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah mengetahui siapa di antara kamu sekalian yang memiliki amal paling baik. Oke lah, Pak Diklik ngerti bahwa hidup ini adalah merupakan panggung atau rangkaian daripada ujian, gitu ya. Lalu bagaimana kiat, gitu ya, kiat untuk menghadapi ujian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'
wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Gitu ya. Nah, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan berbagai ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'i minal khaufi, dengan munculnya rasa takut, wal ju'i, dengan mungkin adanya kelaparan gitu ya, kekurangan harta, kekayaan gitu ya. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya apa yang kita miliki, wal anfusi, mungkin juga berkurangnya nafas gitu ya, berkurangnya jiwa kita, dalam arti mungkin sakit gitu ya, dan lain-lain. Wasamarat, demikian juga buah-buahan, apapun itu gitu ya. Wabasyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya resep hidup untuk menghadapi segala ujian itu tiada lain adalah sabar. Gitu ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kamu sekalian. Tentu saja minta tolong untuk apa? Ya, untuk segala hal gitu ya. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi termasuk ketika kita akan melaksanakan mengikuti ujian ini, ujian akhir semester di UMB ini, gitu ya. Maka dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah sholat. Lain sabar mah bakal kabeakeun cenah Dik gitu. Ya, Pak. Nah ini gitu ya yang harus ubah persepsi kita tentang sabar gitu. Jadi yang namanya sabar itu cek orang Sunda mah gitunya lain ditampiling cicing gitunya. Ditonjok morongkol, terang morongkol gitu ya, ditonjok tapi diem gitu ya. Nah, kemudian ya seperti itulah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pasrah yang namanya sabar itu salah kaprah. Itu yang namanya sabar dengan pengertian diam dan menerima apa adanya gitu ya, itu bukan sabar itu. Kata Quraisy Shihab itu, yang namanya sabar itu bisa memiliki beberapa pengertian. Kalau sabar itu diambil katanya dari kata sobrun, itu berarti batu yang sangat keras, ya, yang sangat keras. Gitu. Jadi bahkan kerasnya itu mendekati besi baja. Gitu. Itu sabar. Gitu. Sobrun. Kalau diambil dari kata sobaro, sobaro itu maka artinya adalah puncak. Ya, jadi berada di puncak yang namanya sabar itu. Ya. Kalau digabungkan antara sobrun dengan sobaro ini, berarti seseorang yang tangguh gitu ya untuk mencapai sesuatu yang berada di puncak. Ya, nah, itu yang artinya sabar. Gitu. Nah, apalagi kalau mengikuti pengertian sabar yang disampaikan oleh Al-Isfahani
Ya, menurut Imam Al-Isfahani yang disebut dengan sabar itu adalah habisan nafas ala ma yaqtadihi al-aqli wasyar'i. Gitu, ya. Habisan nafas itu artinya mengeluarkan memeras lah begitu ya jiwa diri kita. Nah, ini adalah merujuk kepada pengertian sabrun gitu ya. Jadi kita berupaya keras, bekerja keras gitu ya. Habisan nafas itu. Untuk apa kita bekerja keras? Membanting tulang gitu ya. Kalau dalam bahasa kita maksudnya membanting tulang. Nah, ala ma yaqtadihil aqli wa syar'i. Untuk memperjuangkan apa yang sudah kita yakini gitu, berdasarkan akal maupun yang didasari dengan syar'i gitu ya, petunjuk agama gitu. Jadi kalau misalkan gitu ya, nah, kita itu punya keyakinan terhadap sesuatu bahwa ini adalah benar gitu ya. Nah, saya memperjuangkan kebenaran itu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Bahkan kalau menurut salah satu sabda Rasulullah itu baligu anni walau ayah gitu ya. Kemudian juga ada ungkapan walau kana murron gitu ya. Sekalipun apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita terima itu juga gitu ya murron. Nah, itu terasa pahit gitu ya. Nah, itu adalah bagian daripada kesabaran gitu ya. Jadi yang namanya sabar itu tadi kata Isfahani itu habisan nafas gitu ya. Mengeluarkan segala potensi yang kita miliki. Gitu. Mengeluarkan segala potensi yang kita miliki ala ma yaqtadihil aqli wasyar'i untuk mendapatkan sesuatu gitu ya yang kita yakini kebenarannya berdasarkan akal maupun syariat agama. Sebagai contoh yang paling dekat adalah ya, ketika hari ini kita berada dalam pandemi COVID-19, gitu ya, nah, bahwa virus itu tidak akan menular, gitu ya, kalau kita menjaga protokol kesehatan, gitu ya, selalu mencuci tangan, gitu ya. Kalau berada dalam sebuah perkumpulan, kita senantiasa menjaga jarak, gitu ya. Kita Bapak, punten itu ke unmute, Pak. Bapaknya ke unmute. Ke mute. Ya. Oke. Udah terima ya, udah ya. Oke. Jadi sekali lagi sebagai contoh yang ringan gitu ya. Bagaimana wujud kesabaran itu semacam hari ini kita dalam keadaan pandemi, kita yakini bahwa misalkan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan senantiasa mencuci tangan, virus itu tidak akan menular kepada kita, gitu ya. Kemudian kita memakai masker, kita senantiasa menjaga jarak, kita senantiasa mencuci tangan, maka perbuatan memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan itu adalah bukti dari kesabaran kita. Gitu. Kalau kita tidak pakai masker, berarti kita sudah tidak sabar.
gitu ya. Kalau kita tidak menjaga jarak, berarti kita sudah tidak sabar, gitu. Jadi yang namanya sabar itu adalah sekali lagi tadi menghabiskan, mengeluarkan, mengoptimalkan apa yang kita miliki, begitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang kita yakini berdasarkan akal dan syariat. Gitu. Nah, jadi kalau besok saudara-saudara akan melakukan ujian, kita akan melakukan ujian, gitu ya. Kita menghabiskan tenaga, gitu ya, optimal belajar, gitu ya, membuka kembali catatan. Nah, itu adalah bentuk daripada kesabaran, gitu ya. Kalau misalkan kita hanya berleha-leha, kumaha isu kue lah, ya pasti soal lagi gitu-gitu kene, gitu kan. Nah, itu bukan sabar itu, gitu ya. Nah, tadi itu lain ditampiling cicing ditonjok merongkol teh ya, gitu. Itu bukan sabar, yang namanya ditampiling cicing, gitu ya. Yang ngelawan ditampiling batu, gitu. Itu baru sabar, gitu ya. Maksudnya ditampilin tepu puguh gitu. Ujug-ujug Wildan teh nampiling ginan gitu nya teu boga dosa, teu boga naon ginan teh gitu. Nah, ginan cicing we gitu, lain sabar eta mah gitu kan. Kawani we eta mah. Nah, oke lah gitu ya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, salat gitu ya. Salat acong-acongan Pak Dik-dik gitu ya, dalam arti sholat seperti biasanya kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan lain-lain, ya seperti itu juga harus dilakukan. Tetapi pengertian sholat di sini yang dalam pengertian bermuamalah, tentu saja adalah senantiasa menghubungkan segala sesuatu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itulah tadi itu Allahumma a'inni ala zikrika. Nah, yang namanya salat itu adalah berzikir, gitu ya. Yang namanya salat itu adalah zikir, artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudara-saudara, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, gitu ya. Baik berdoa setelah sholat, demikian juga berdoa setiap waktu tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian sholat tidak hanya sekedar sholat dalam arti 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, begitu ya. Tetapi sholat itu adalah dalam arti kita memiliki hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Besok kita akan melaksanakan ujian. Nah, hari ini LPP AIK dan pimpinan komisi FK, pimpinan komisariat IMM Sayatek gitu ya, menyelenggarakan kultum dan doa bersama ini adalah sebagai bentuk daripada sholat kita ini, gitu ya, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk meminta pertolongan, hidayah serta petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesabaran, ketawakalan, keistiqomahan untuk menghadapi ujian akhir semester besok selama kurang lebih 10 hari kemudian. Saya kira itu ya, saudara-saudara. Ya tadi itulah kultum, cukup 7 menit tetapi sudah lewat gitu ya. Nah, maka masuknya tadi kuliah terserah antum teh gitu ya. Tapi juga kalau terlalu panjang ya nanti saudara-saudara juga wah bosan jeung Pak Dik wae gitu ya. Enggak Pak, enggak bosan-bosan Pak. Alhamdulillah. Bosan, alhamdulillah. Baik saudara-saudara,
marilah kita tutup ya dengan bersama-sama menundukkan hati, pikiran, dan tentu saja kita bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat, hidayah serta taufiknya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita semua dalam rangka menghadapi ujian akhir semester yang insya Allah akan dimulai pada hari esok. Yang lebih penting daripada semua itu adalah tentu saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi muqaddidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka tentu saja tiada lain adalah memenuhi perintah dan anjuran-Mu ya Allah. Kami berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu, memenuhi perintah-Mu ya Allah. Kami berkumpul hari ini dalam rangka untuk mempertebal keimanan dan keyakinan kami ya Allah ya Rabbana. Kami berkumpul hari ini pada kesempatan ini dalam rangka untuk mencerahkan kami semua ya Allah ya Rabbana. Kami berkumpul hari ini saat ini ya Allah ya Rabbana untuk memohon petunjuk-Mu ya Allah ya Rabbana, memohon hidayah-Mu, memohon rahmat-Mu. Berikanlah kesabaran, ketawakalan kepada kami. Kami mulai esok hari ya Allah ya Rabbana akan memasuki masa ujian akhir semester. Berikan kepada kami kemudahan ya Allah ya Rabbana. Berikan kepada kami kelancaran ya Allah ya Rabbana. Allahumma yassirna wa la tu'assirna. Allahumma yassirna wa la tu'assirna. Allahumma yassirna wa la tu'assirna. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kemudahan dan kelancaran kepada kami. Ya Allah ya Rabbana, hindarkan dari kami kesulitan. Hindarkan kesulitan ya Allah ya Rabbana daripada kami. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jtinabah. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wal huda wasahhi umurana fi kulli halin wa makanin wahsin khuluqana bil hilmi wazkuruni ma nasyitu ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wal huda wasahli umurana fi kulli halin wa makanin wahsin khuluqana bil hilmi wazkuruni ma nasyitu ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wal huda wasahli umurana fi kulli halin wa makanin wahsin khuluqana bil hilmi wazkuruni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabar rizqi wa abwabas quwwah wa abwabas sihhah wa abwabar rahmah wa abwabas salamah wa abwabal jannah.
Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min lazunka sultanan nasira. Rabbana atina min lazunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit kultum dari saya, dan tentu saja mudah-mudahan kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang kita lantunkan bersama pada kesempatan kali ini mengantarkan kepada kita untuk bersabar mengikuti apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk bertawakal dan beristiqomah memegang segala apa yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih Saudara Ginan atas penyelenggaraan acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berkolaborasi, ya, kerjasama antara LPPIK dengan FK IMM Sayentek untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya sampaikan ucapan terima kasih dan partisipasi kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir dan mengikuti acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, saya ucapkan jazakumullah khairan Bapak atas materi, kultum, serta doanya yang disampaikan. Masya Allah Bapak ya, luar biasa. Mungkin pokoknya doa yang terbaik dari kami Pak, dari panitia PKIMM Sayentek, terutama bidang publik, saya dan Wildan Pak, kepada Bapak yang sudah bersedia Pak. Padahal H-1 Pak ya, kita tuh konfirmasi ke Bapak, ternyata Bapak tuh siap, insya Allah, malahan diajak sama juga. Terima kasih banyak Pak. Mungkin tanpa Bapak juga acara ini tidak akan terlaksana gitu Pak, yang mungkin semuanya ini udah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tuh dilancarkan Pak ya, dan dimudahkan dalam aktivitas, terutama dalam ujian yang akan kita laksanakan besok Pak. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak Pak, sekali lagi Pak ya. Mungkin terakhir ini ada pemberian sertifikat Pak dari kami yang akan diberikan oleh saudara Wildan Pak. Mangga kepada Wildan ada sertifikat Pak. Nanti untuk aslinya Pak mungkin sekarang secara virtual Pak ya. Mungkin nanti hari Senin atau Selasa kampus akan ngasih langsung ke Bapak di ruang LPIK-nya langsung Pak. Ya. Bersama Wildan mah sering ketemu. Iya Pak. Boleh Pak. Mangga Wildan, boleh share screen. Maaf Kang, ini saya masih belum diizinin sama host gitu. Oh iya, hostnya Pak. Ini ya dari PWM. Bentar. Dari PWM Jabar ya hostnya ya. Hostnya mungkin Sukri, mungkin ada nama Sukri nggak? Oh, ada Kang Sukri. Ya, Kang Sukri. Bentar.
Nggak ada Pak, Kang Sukri nggak ada nama Sukri di sini. Ya udahlah, pokoknya mau diterima aja. Baik Pak, diterima ya. Alhamdulillah. Terima Iya. kasih. Iya Pak, mohon maaf Pak ya. Sama-sama. Pak, dari kami di bidang taktik PCIMM, pimpinan komisariat IMM Saintek Universitas Muhammadiyah Bandung mengucapkan jazakumullah khairan atas kultum dan materi serta doanya yang Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang berikan dan doakan kepada kami bisa makbul Pak ya, terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kami juga bisa dimudahkan dan dilancarkan ketika UAS nanti. Mungkin dari kami sekian Pak. Saya tutup dengan doa. Aku liqouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ginan. Iya. Terima kasih dan ya. Sama-sama Pak. Mungkin kepada kawan-kawan yang belum mengisi absensi presensi itu ada di link grup. Maaf di room chat ya. Barangkali bisa diakses untuk presensinya. Zoom-nya ini ya, penuh ya? Penuh Pak. Alhamdulillah di YouTube juga udah ada yang nonton tadi 75 orang lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Saya langsung lab ya. Iya Pak, boleh. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Sama. Sudah, Ginan? Udah Kang, mangga. Tadi mau diapain emangnya? Mau diinin tadi tuh mau ngasih sertifikat dari kita, tapi kan hostnya masih dari ini ya, dari PWM, dari Akang gitu, jadi nggak bisa kan. Oh, share screen gitu? Ya, tadinya mau share screen, jadi ada bukti pemberian ini sertifikat. Oh, ya. Tapi kata bapaknya nggak apa-apa, Cen. Kata bapaknya nggak apa-apa. Nanti aja we langsung katanya gitu. Oke. Siap Kang Sukri, makasih banyak ya. Ya, siap. Nuhun semua. Hah? Udah. Ya, silahkan keluar. Ya, nuhun ya. Saya matiin semua ya. Pak, ayo Kang Sukri, Terima kasih banyak. Khair. Izin pamit. Assalamualaikum. And meeting for